Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami menggunakan PT Gudang Garam. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri di wilayah Cahyani M191, Eka Ardianto M187, Rivial Zaitun M209, dan Elsa Salsabila M228. Materi pertama adalah profil PT Gudang Garam. Next. Profil PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk berdiri pada 26 Juni 1958 oleh Joa Ing Hue yang berganti nama menjadi Surya Wono Wijojo. Industri rokok gudang garam menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri, yang sekaligus merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sekitar 16.000 warga Kediri menggantungkan hidupnya kepada perusahaan ini. Gudang garam menyumbangkan pajak dan cukai yang relatif besar terhadap Pemkot Kediri. Tidak jarang juga PT Gudang Garam Tbk ikut berpartisipasi dalam acara atau kegiatan sosial di dalam kota maupun di luar kota. Oleh karena itu, PT Gudang Garam Tbk sangat berperan penting dalam pembangunan di Kota Kediri. Next. Visi misi. Visi. Menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Misi. 1. Kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas, merupakan suatu kebahagiaan. 2. Kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. 3. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. 4. Karyawan adalah mitra usaha yang utama. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan PT Gudang Garam. Yang pertama, menjadi perusahaan rokok terkemuka di Indonesia bahkan di dunia. Yang kedua, menjadi perusahaan yang masuk skala internasional. Yang ketiga, memberi kualitas yang terbaik untuk konsumen. Yang keempat, menjadi pusat rokok nomor 1 di Indonesia. Dan bidang kegiatannya hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara, sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek lobot atau sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Pengalaman pemecahan masalah, yang pertama itu sengketa merek Gudang Garam dengan Gudang Baru. Yang kedua, konflik hubungan internasional antara Gudang Garam dengan karyawan mogok kerja pada tahun 2002, PHK massal pada tahun 2014. Dan yang ketiga, masalah kompetensi yang ketat, kenaikan harga bahan baku, peraturan pemerintah yang menekan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan lingkungan. Dan yang keempat, perusahaan sangat memerlukan citra yang baik di masyarakat. Selanjutnya yaitu topik permasalahan. Topik permasalahan yang kami ambil yaitu tentang sengketa merek antara PT Gudang Garam dengan PR Jaya Makmur yang mempunyai merek rokok Gudang Baru. Pada tahun 2011, Haji Ali Qosim dilaporkan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim oleh pemilik merek Gudang Garam atas dasar adanya dugaan persamaan unsur pokok pada merek Gudang Baru. Kemudian, kasus tersebut diadili di Pengadilan Negeri Kepanjen. Selain persoalan pidana, pemilik PT Gudang Garam juga mengajukan gugatan pembatalan merek Gudang Baru kepada Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2013 dengan alasan bahwa adanya persamaan unsur pokok yang terdapat dalam logo dan lukisan pada kemasan merek Gudang Baru. Lalu kasus berlalu dengan cukup panjang sampai September 2021 lalu. Next. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dan etika pemecahan masalah. PT Gudang Garam mempunyai prinsip yang bernama GCG atau Good Corporate Governance, yang berarti tata kelola perusahaan yang baik menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Prinsip tersebut memiliki arti melindungi aset pengelolaan perusahaan yang tidak benar, menjamin setiap keputusan yang diambil berdasarkan urutan kepentingan terbaik bagi perusahaan, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan sistem dan proses yang benar, serta mempunyai orientasi keuntungan, pertumbuhan, dan kesinambungan usaha tanpa melupakan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Prinsip dari GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran. Next.
masalah. Yang pertama, PT Gudang Garam pertama kali mengajukan laporan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, setelah upaya hukum pidana yang sebelumnya pada tahun 2011, PT Gudang Garam terhadap pemilik gudang baru tersebut diperoleh 54 putusan pidana dan perdata. Dan dalam perkara tersebut, putusan pengadilan dalam singkatnya memenangkan Gudang Garam, yang dimana amar putusannya kurang lebih menyatakan bahwa keberatan atas surat dakwaan penuntut umum dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, yang dalam hal ini adalah Gudang Baru. Menyatakan bahwa terdakwa Haji Ali Kosin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana. Ketiga, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, yakni Haji Ali Kosin, dengan pidana penjara selama 10 bulan. Kemudian menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 50 juta. Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada pemiliknya masing-masing, dan yang terakhir membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000. Selanjutnya, Gudang Baru mengajukan banding pada 2012 kepada Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun sayangnya pada tingkat banding pemilik Gudang Baru mengalami kekalahan untuk kedua kalinya. Selanjutnya, setelah adanya putusan pidana pada tingkat banding, pada tanggal 12 September 2013, diputuslah gugatan perdata yang dimohonkan oleh pemilik merek Gudang Baru. Dalam putusan ini, pemilik merek Gudang Baru kembali dikalahkan oleh pemilik Gudang Garam, yang berarti ini adalah kekalahan ketiga dari Gudang Baru. Selanjutnya, Gudang Baru kembali mengajukan kasasi pada tahun 2014. Pemilik merek Gudang Baru dan kuasanya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk putusan perdata tersebut. Dengan diajukannya kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya, pemilik Gudang Baru dapat membalikkan keadaan terhadap sengketa yang dialaminya, sehingga dengan adanya putusan tersebut, merek Gudang Baru menjadi merek yang sah dan harus mendapat perlindungan dari negara Indonesia. Namun, tidak puas dengan itu, Gudang Baru mengajukan peninjauan kembali pada 2015 terkait gugatan pidananya, tetapi ditolak oleh pengadilan. Namun setelah itu, Gudang Garam kembali mengajukan peninjauan kembali pada tahun 2016, yang kemudian melalui peninjauan kembali tersebut didapatkan putusan MA yang amarnya berisi antara lain mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa merek Gudang Garam milik penggugat adalah merek terkenal. Gudang Garam kembali melayangkan gugatan kepada Gudang Baru yang belum lama ini, yakni pada Maret 2021. Perseroan telah mengajukan gugatan pembatalan merek milik Gudang Baru kepada Pengadilan Niaga melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada 22 Maret 2021. Pengadilan Niaga melalui putusan PN Surabaya nomor 4, Niaga memenangkan Gudang Garam dalam sengketa merek melawan Gudang Baru pada Senin 30 Agustus 2021. Dalam amar putusannya, PN Niaga Surabaya memutuskan bahwa merek Gudang Garam dan lukisan milik penggugat adalah merek terkenal, dan merek Gudang Baru dan lukisannya memiliki persamaan dengan merek terkenal tersebut. Next. Baik, di sini kesimpulannya adalah industri rokok Gudang Garam menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri yang sekaligus merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sekitar 16.000 warga Kediri menggantungkan hidupnya kepada perusahaan ini. Gudang Garam menyumbangkan pajak dan upaya yang relatif besar terhadap Pemkot Kediri. Beberapa pengalaman pemecahan masalah yang pernah dialami, yakni sengketa antara Gudang Garam dengan Gudang Baru, konflik industrial antara perusahaan Gudang Garam dengan karyawannya, masalah kompetensi yang ketat, kenaikan harga bahan baku, peraturan pemerintah yang menekan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan lingkungan. Yang terakhir, perusahaan juga memerlukan citra yang baik. Konflik Gudang Garam dengan Gudang baru dapat diselesaikan pada September 2021 lalu dengan hasil putusan dimenangkan oleh Gudang Garam. Next. Baik, sekiranya
itu semua yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.